Halo guys, kalau kamu nyari HP yang bisa buat jangka panjang, HP dari Samsung bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. HP Samsung memang secara spesifikasi tidak segahar HP Infinix maupun Xiaomi. Namun kalau ngomongin soal kualitas tentunya Samsung punya nama yang lebih bagus. Seakan gak mau menang nama aja, Samsung juga membuktikan dengan ngasih jaminan update panjang dan fitur-fitur yang jarang dimiliki oleh HP merek lain. Dan di video kali ini, STechIn telah memilih 7 HP Samsung terbaik berdasarkan harganya dari 1-7 jutaan. Yang pertama, Samsung Galaxy A05. Di harga 1 jutaan ada Samsung A05 yang ngunggulin bagian performanya dengan chipset Helio G85. Chipset ini dipadukan dengan RAM hingga 6GB dan storage hingga 128GB. Lalu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25 watt yang mana udah cukup menarik untuk harga 1 jutaan. Samsung A05 punya dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Meski berstatus HP entry level, HP ini mampu merekam video resolusi 1080p 60fps dengan kamera utamanya. Lalu HP yang udah berjalan di Android 13 ini juga dijamin dapetin update Android 2 kali dan update sistem keamanan 4 tahun. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah resolusi layarnya masih 720p dan sensornya juga minim termasuk tidak ada fingerprint dan magnetic sensor yang bikin GPS-nya tidak akurat. Berikut ringkasan spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kedua, Samsung Galaxy A15 LTE. HP rilisan Januari ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu layarnya ini pakai panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 90Hz yang mulus. Untuk fotografinya terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Adapun kamera depannya 13 megapiksel yang mampu merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6, dan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali serta update keamanan hingga 5 tahun. Sementara dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Namun yang jadi nilai minusnya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot, serta gyroscope bukan hardware. Link pembelian ada deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Samsung Galaxy A15 5G. HP rilisan Januari ini dipersenjatai MediaTek Dimensity 6100 Plus yang ditandemin sama RAM 8GB dan internal 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu meski desain layarnya jadul tapi udah pakai panel Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus. Sektor kamera belakangnya terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Adapun kamera depannya 13 megapiksel dengan kemampuan merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Namun yang jadi kekurangannya ada pada desain layarnya yang jadul, speakernya belum stereo, dan SIM tray-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Samsung Galaxy A34 5G. Kalau kamu punya budget 4 jutaan, menurut saya lebih worth it pilih Samsung A34 5G. HP Samsung rilisan tahun lalu ini udah punya sertifikasi IP67 yang artinya udah tahan air dan debu.
Tahan air yang dimaksud di sini bukan cuma percikan aja, tapi udah tahan buat dicemplungin ke dalam air. Lalu meski desain kamera depannya masih jadul, namun layarnya ini udah bagus berkat panel Super AMOLED seluas 6,6 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz yang mulus. HP ini juga dibekali kamera utama 48 megapiksel berfitur OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro, serta kamera selfie 13 megapiksel. Perekaman videonya sendiri udah bisa sampai 4K 30 fps baik kamera belakang maupun depannya. Performanya juga bertenaga berkat prosesor MediaTek Dimensity 1080 yang disokong RAM 8GB serta dukungan RAM Plus hingga 8GB lagi dan memori internal 256GB. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain kamera depan jadul dan paket penjualannya minimalis termasuk tidak adanya charger bawaan. Berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di kolom deskripsi. Yang kelima, Samsung Galaxy A54 5G. HP ini merupakan HP jagoannya Samsung tahun lalu dan untuk saat ini masih sangat worth it untuk beli. Fotografinya cakep dengan lensa utama 50 megapiksel berfitur OIS, ultrawide 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel, serta kamera selfie 32 megapiksel. Selain punya kualitas foto yang bagus, perekaman videonya pun udah bisa support resolusi 4K 30 dan 1080p 60 fps, baik itu kamera belakang maupun kamera depannya. Hal itu tentu ada peran dari chipsetnya yang pakai Exynos 1380 dan disokong RAM 8GB dengan fitur RAM Plus hingga 8GB lagi, serta internal 256GB. Layarnya ini Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, kecerahannya sampai 1000 nits dan punya fitur Vision Booster juga. Semuanya ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 25 watt yang dapat ngisi dari 0 hingga penuh dalam 1 jam 20 menit. HP ini juga punya sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan jaminan update panjang hingga 4 kali untuk Android dan 5 tahun untuk security system. Namun kurangnya ada pada tidak tersedianya charger di box pembelian dan tidak ada jack audio 3,5 mm. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang keenam, Samsung Galaxy A55. HP terbarunya, Samsung ini membawa pembaharuan pada bodi dan chipsetnya. Meski secara tampilannya masih sama, namun material bodinya makin premium berkat framenya yang udah pakai bahan metal. Kinerjanya diotaki chipset Exynos 1480 dengan sokongan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Sementara untuk layarnya pakai Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Bahkan layar ini juga diberi perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus yang terkuat untuk saat ini. Lalu sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai One UI 6.1 berbasis Android 14. Dan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan security system hingga 5 tahun. Sementara fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel berfitur OIS, ditemani ultrawide 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Serta kamera depan 32 megapiksel dengan perekaman video support 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Namun kekurangan HP ini adalah tidak ada audio jack dan slot SIM-nya berjenis hybrid. Berikut ini uraian lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketujuh, Samsung Galaxy S23 FE. HP flagship termurahnya Samsung ini mengusung desain ikonik S-Series dengan finishing premium yang dilindungi dengan ketahanan air dan debu IP68. Layarnya cakep pakai Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,4 inci dan sudah menyematkan teknologi Vision Booster yang secara otomatis bisa mendeteksi kondisi pencahayaan.
Kameranya beresolusi 50 megapiksel dengan zoom optik 3 kali yang didukung fitur niktografi, stabilisasi gambar digital canggih VDIS dan OIS. Kamera tersebut juga ditemani kamera ultra wide 12 megapiksel dan kamera telephoto 8 megapiksel. Jadi memang selain punya kualitas yang mantap, susunan kamera HP ini juga lengkap. Baterai 4500 mAh disupport fast charging 25 watt yang dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit aja. Kalau soal performa termasuk andalan karena udah pakai Exynos 2200 yang berfabrikasi 4 nanometer. Namun hal yang harus diperhatikan adalah tidak adanya jack audio 3,5 mm dan tidak ada slot untuk kartu SD. Harganya sendiri pada saat rilis ada di 9 jutaan, namun sekarang udah jadi 7,5 juta aja. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian ada di deskripsi. Jadi itulah 7 rekomendasi HP Samsung paling worth it di tahun 2024. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.